Acara sebagai berikut. Jadi pertama adalah pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah, mari kita akan mulai. Maka kita akan serahkan mic ini kepada Master of Ceremony. Namun sebelumnya kami mohon kepada kita semua untuk tertib, aman, jangan sampai ada keributan, apalagi kerusuhan, karena ini adalah penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Dari sini kita akan tahu bapak-bapak yang duduk di depan, yang 5 orang ini siapa yang akan terpilih nanti dan kemana akan membawa desa kita untuk lebih baik ataupun selanjutnya. Hadirin, ibu bapak para tamu undangan yang berbahagia pada malam hari ini, kami ucapkan selamat datang di acara penyampaian visi misi calon kepala desa Jenggi periode 2021-2027. Untuk lebih mengefektifkan waktu, sebelum kita lanjut ke acara penting pada malam hari ini, kami ucapkan juga selamat datang kepada para tamu undangan, bapak panelis, dan tentunya kami ucapkan selamat datang juga kepada calon dari pemilihan kepala desa Jenggi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita sama-sama memulaikan acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama memberikan tepuk tangan yang sangat meriah buat kita semua. Mudah-mudahan malam hari ini tentunya terlihat jelas siapa yang layak memimpin desa Jenggi 5 tahun ke depannya. Sehingga bukan hanya janji, tapi bagaimana mengimplementasikan janji-janji itu dalam bukti nyata, sehingga menuju desa Jenggi yang tentunya diharapkan oleh masyarakat desa Jenggi. Baik, hadirin yang kami hormati, silakan yang pertama kami berikan kesempatan buat calon nomor urut 1, yakni Bapak Muhammad Izhar SH, untuk menyampaikan visi misinya selama 5 menit. Kami persilakan, dan waktu akan berjalan ketika calon sudah mulai berbicara. Dan di layar di sini sudah terlihat waktunya, dan nanti ketika waktu sudah selesai maka kami akan menghentikannya. Kepada calon nomor urut 1 disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bapak panelis yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan calon kepala desa Jenggi yang saya banggakan, Bapak Ibu warga desa Jenggi yang berbahagia. Saya Muhammad Izhar, sarjana hukum nomor urut 1, akan menyampaikan visi dan misi desa Jenggi ke depan jika saya terpilih menjadi kepala desa Jenggi. Visi terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik menuju desa Jenggi yang mantap, maju, transparan, akuntabel, dan profesional. Misi yang pertama, peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa yang lain. Yang kedua, menjalankan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, melakukan penyerapan aspirasi seluruh masyarakat desa Jenggi sebelum penentuan program desa baik fisik maupun non fisik. Tentunya visi dan misi tersebut akan terselenggara dengan melakukan program-program kerja yang mantap, yang prima untuk mewujudkan visi misi tersebut. Di antaranya di bidang pemerintahan, salah satunya pembenahan aparatur pemerintahan desa sesuai dengan tanggung jawabnya. Aparatur pemerintah desa Jenggi terutama perlu dilakukan pembenahan dan penguatan agar berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga ketika aparatur pemerintah desa sudah bisa berjalan sesuai dengan tanggung jawab, insya Allah tidak akan terjadi tumpang tindih antara aparatur desa yang satu dengan aparatur desa yang lain.
Yang kedua, peningkatan pelayanan publik. Kepala desa, perangkat desa merupakan pelayan masyarakat seluruhnya se-Desa Jenggi. Oleh karena itu, kepala desa dan perangkat desa harus bisa melayani masyarakat Desa Jenggi dengan nyaman, dengan baik, dengan humanis, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak menaikkan sandalnya ke kantor Desa Jenggi ketika aparatur Desa Jenggi sudah bermasyarakat, sudah menangani permasalahan-permasalahan dengan humanis. Yang ketiga, transparansi keuangan, tanggung jawab besar seorang kepala desa dan aparatur desa terkait mengenai keuangan. Oleh karena itu harus dibuka selebar-lebarnya, dari mana sumber dananya, untuk apa digunakan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan, karena keuangan desa merupakan hak masyarakat Desa Jenggi secara keseluruhan. Kepala desa dan aparatur desa hanya sebagai penyalur saja. Oleh karena itu, dengan kita terbuka dan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah segala program-program yang kita akan laksanakan bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, sinergitivitas antara pemerintah desa dengan BPT. Satu-satunya lembaga desa yang sama kedudukannya, yang sama statusnya, tingkatannya, SK-nya oleh Bupati adalah Badan Permusyawaratan Desa. Dan ini harus dikuatkan guna teman-teman BPD ini untuk bisa mengawasi kepala desa dan aparatnya. Jika BPD sudah berfungsi dengan baik dan sempurna, insya Allah kepala desa, aparatur desa bisa dikoreksi. Yang berikutnya, bidang pembangunan. Pembangunan dihajatkan untuk memperbaiki yang kurang baik menjadi baik, yang tidak ada menjadi ada, dan yang tidak berfungsi menjadi berfungsi. Oleh karena itu, dalam program kerja saya termasuk di sini pengadaan, pembangunan dan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan dan perbaikan rumah sehat bagi Nomor urut 1 yang terima kasih sudah. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak para panelis, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati saudara-saudara kami calon kepala desa yang kami banggakan, singkatnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah di malam hari yang mulia ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah dan para masyarakat Desa Jenggi yang kami banggakan, kami akan membacakan visi kami. Mudah-mudahan Allah meridhai kami sebagai pemimpin di desa ini. Amin. Yang pertama, terwujudnya ketransparanan dan kebersamaan untuk membangun Desa Jenggi mandiri yang sejahtera, sehat, bersih, aman, dan religius. Misi kami adalah satu, mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang terkategori usaha mikro melalui meningkatkan peran dan fungsi BUMDes. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan PAD Desa Jenggi untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat Desa Jenggi. Yang ketiga, meningkatkan hasil produksi pertanian dan peternakan masyarakat melalui program gerakan mandiri pangan. Yang keempat,
meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat melalui program Gerakan Desa Sehat. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non-formal melalui Gerakan Kampung Cerdas. Yang keenam, memaksimalkan fungsi dan peran tokoh agama di setiap kampung melalui Gerakan Kampung Berzikir. Tujuan visi dan misi kami mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Jenggi yang terkategori usaha mikro melalui peningkatan peran dan fungsi BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha milik desa dan salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan usaha masyarakat desa. Harus dimaksimalkan fungsi dan perannya. Realita yang kita lihat saat ini, dari jalan desa sampai masuk kampung, begitu maraknya animo masyarakat untuk membangun usaha warung. Namun dalam perjalanannya mereka timbul tenggelam, buka tutup bahkan gulung tikar karena kekurangan modal. Maka pemerintah desa terpilih nantinya harus memanfaatkan dana BUMDes yang telah dianggarkan setiap tahun untuk menopang dan menyokong usaha mikro milik masyarakat Desa Jenggi, sehingga persaingan usaha lebih kuat dan perputaran ekonomi akan lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Maka apabila calon nomor urut 2 menang dan BUMDes akan digunakan untuk memberdayakan usaha masyarakat yang terkategori usaha mikro kecil dengan sistem teknis layak dan sebuah lembaga keuangan berdasarkan perdes dan aturan yang ada. Yang kedua, memaksimalkan PAD Desa Jenggi untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat Desa Jenggi. Jadi, dikala kami terpilih, inilah yang kami angkat terlebih dahulu antara kekayaan Desa Jenggi yang terlupakan. Apa itu kekayaan Desa Jenggi yang terlupakan? Adalah kekayaan Desa Jenggi adalah seperti waduk, seperti gudang tembakau, seperti panci robek dan sebagainya. Inilah yang kita angkat terlebih dahulu. Kepada calon nomor urut 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada calon nomor urut 2 yang sudah menyampaikan visi misinya. Tentunya sungguh indah rangkaian kata-kata, namun tidak indah ketika tidak mampu direalisasikan, dan kita doakan mudah-mudahan ketika nanti calon nomor urut 2 terpilih, Allah meridhoi untuk mewujudkan keinginan daripada masyarakat Desa Jenggi. Selanjutnya kita beralih ke calon nomor urut 3, yakni Lalu Hulfian MPD, yang tentunya juga sama aturannya, yaitu adalah menyampaikan visi dan misi selama 5 menit, dan nantinya waktu akan dimulai ketika sudah berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, Ibunda, berkat doa beliau saya bisa berada di sini. Yang saya hormati Bapak panelis, para calon kepala desa Jenggi, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, singkatnya hadirin yang bisa hadir pada kegiatan penyampaian visi misi pada malam hari ini. Visi saya ketika saya menjadi kepala desa yaitu bekerja bersama mewujudkan Desa Jenggi menjadi desa top, transparan, optimal, produktif. Transparan pelayanannya, transparan pengelolaannya, optimal, transparan, optimal, produktif. Misi pertama yaitu membuka akses informasi pemerintah desa dan program-program kegiatan pemerintahan desa, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di desa bisa diketahui oleh masyarakat, yaitu melalui
pembentukan atau pembuatan pusat informasi desa. Yang selama ini yang kita ketahui belum kita punya pusat informasi desa, baik itu melalui website, halaman Facebook, ataupun media-media yang lainnya. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja organisasi desa seperti LKMD, kemudian PKK, kader, kemudian Karang Taruna melalui penataan manajemen organisasi untuk bekerja bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Yang ketiga, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat tepat sasaran melalui pembentukan organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok. Sehingga ketika adanya kelompok, aspirasi masyarakat akan tersampaikan kepada pemerintahan desa. Yang keempat, membentuk dan memfasilitasi kelompok usaha bersama, kelompok tani, kelompok ternak, dan kelompok-kelompok ekonomi kreatif yang lainnya, sehingga masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tentunya yang difasilitasi oleh desa atau pemerintah desa. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mewujudkan sistem usaha mandiri desa melalui program pembangunan infrastruktur ekonomi desa berbasis BUMDes. Ketika BUMDes kita jalan, saya yakin perekonomian di desa kita tentu akan berkembang. Dari visi dan misi yang tadi akan saya menciptakan beberapa program. Pertama, di bidang pemerintahan, yaitu pemerintahan yang berbasis keterbukaan. Artinya adalah kegiatan-kegiatan, program-program yang kita laksanakan dari pemerintah desa itu diketahui oleh masyarakat, sehingga penyimpangan dan penyelewengan itu akan bisa dikoreksi bersama oleh masyarakat sekitar. Kemudian bidang pembangunan, yaitu pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi apa yang akan kita bangun itu adalah murni dari usulan masyarakat atau kebutuhan dari masyarakat tersebut, bukan dari usulan saya pribadi ketika misalnya nanti menjadi kepala desa, akan tetapi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah itu sekitar. Yang ketiga yaitu bidang pembinaan, di mana pembinaan di sini yaitu berbasis berkelanjutan. Berkelanjutan artinya berupa pelatihan-pelatihan sehingga SDM masyarakat itu bisa berkembang, itu bisa potensi-potensi yang ada di masyarakat bisa muncul sehingga masyarakat bisa produktif. Kemudian bidang pemberdayaan, yaitu pemberdayaan berbasis pendidikan, di mana pemberdayaan di sini yang selama ini masih belum tersentuh. Kita masih melihat pembangunan-bangunan fisik dan sebagainya, kan tapi SDM kita itu masih belum banyak dioptimalkan, sehingga ketika saya nanti terpilih, SDM itu perlu kita harus optimalkan. Kemudian di bidang agama, sosial dan kesehatan, tentunya insentif guru ngaji dan santunan anak yatim, kemudian yang lain-lainnya. Terakhir, Jenggi top, transparan, optimal, produktif. Transparan pengelolaannya optimal. Kepada calon nomor urut 3 yang tadi sudah sekian. menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada calon nomor urut 3. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya malam ini merupakan sebagai catatan penting buat kita sebagai self control, sebagai kita mengingat bahwa apapun yang disampaikan calon sebagai wujud yang nanti mudah-mudahan bisa diwujudkan, terutama juga buat calon nomor urut 3. Selanjutnya kita beralih ke calon nomor urut 4, yakni Bapak Samsul Hadi SAG. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Baik, sekali lagi waktu akan mulai ketika Bapak Samsul Hadi akan berbicara dan nanti waktu akan berjalan. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Bapak Panitia Pilkades Kecamatan, yang kami hormati Bapak Panitia Pilkades Desa Jenggi, yang kita sama-sama hormati Bapak Finalis, yang kita sama-sama hormati Bapak-Ibu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya yang hadirin yang berbahagia. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon kepala Desa Jenggi. Visi bersama membangun sistem
tata kelola pemerintah desa yang partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mewujudkan desa yang asri, aman, dan sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, inilah visi saya sebagai calon kepala desa periode 2021 sampai 2027. Di sini saya akan menjadi misi saya adalah penggunaan anggaran. Jadi apa yang kita dapatkan, keuangan yang kita dapatkan dari pemerintah itu bersumber dari 4 sumber. Pertama dari ADD, alokasi dana desa. Terus kedua dari dana desa yang bersumber dari pusat. Yang ketiga dari BHP bagi hasil pajak daerah, dan yang keempat adalah PAD, pendapatan asli desa. Inilah yang akan menjadi misi saya untuk ke depan sebagai calon kepala desa Jenggi. Pertama, penggunaan uang yang keempat tadi yang disebutkan itu adalah pertama adalah untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi di sini bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Pertama di sini saya akan membangun dan menguatkan sistem layanan publik berbasis digital. Kedua, perencanaan pembangunan desa berbasis data. Ketiga, membangun dan mengembangkan sistem perencanaan partisipatif berkeadilan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Keempat, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak hingga menjadi desa yang maju, mandiri, berbasis potensi lokal. Yang kedua, di bidang pelaksanaan pembangunan. 1. Pembangunan kawasan pedesaan yang berkelanjutan. 2. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDes. Ketiga, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola dan usaha milik desa atau BUMDes bersama-sama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Yang ketiga, di bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Pertama, pemberdayaan pemuda dan olahraga. Kedua, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta keamanan lingkungan. Ketiga, mengoptimalkan koordinasi yang sinergis dengan semua kelembagaan desa. Keempat, bidang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat, melakukan reformasi sistem kerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif desa. Ketiga, menguatkan BUMDes sebagai penopang utama pendapatan asli desa. Jadi inilah visi dan misi saya sebagai calon kepala desa. Jadi di sini misi saya adalah bagaimana kita akan mengelola keuangan di desa sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu pertama di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kedua di bidang pembangunan, ketiga di bidang pemberdayaan, keempat di bidang pembinaan. Itulah penggunaan uang yang kita beri oleh pemerintah untuk kerja kelola di masing-masing desa. Mungkin hanya ini visi dan misi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada calon kepala desa nomor urut 4. Jadi apapun yang sudah disampaikan, visi misi itu terdengar indah, namun tidak akan bermakna ketika tidak mampu direalisasikan untuk masyarakat desa Jenggi. Dan mudah-mudahan juga ketika calon nomor urut 4 terpilih, mudah-mudahan Allah juga meridhoi untuk mewujudkan keinginan dan harapan daripada masyarakat desa Jenggi. Baik, selanjutnya kita berpindah ke calon nomor urut 5, yakni Bapak Sulaiman. Kepadanya disilakan untuk langsung maju ke depan. Dan tentunya juga kami sampaikan bahwa waktu 5 menit dan silakan dipergunakan sebaik mungkin untuk menyampaikan visi dan misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Minalis, yang kami hormati Bapak Babinsa,
Bapak Polmas, yang kami hormati bapak-bapak kawin, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang kami hormati bapak-bapak panitia Pilkades Desa Jenggi, yang kami hormati rekan-rekan calon kepala Desa Jenggi. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, visi dan misi kami tahun 2021-2027. Latar belakang kami mengangkat visi dan misi sebagai berikut. Yang pertama, meluasnya angka pengangguran disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Permasalahan dari latar belakang di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, tingginya angka pengangguran. Yang kedua, belum terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Dan yang ketiga, pentingnya ditingkatkan keamanan. Pembahasan pertama, menyaring angka pengangguran yang selama ini setiap tahun bertambah dan bertambah melalui pembinaan. Yang kedua, kami ulangi, kami siap menciptakan lapangan pekerjaan yang berbasis kepada tata rias, tata busana, dan pembinaannya secara gratis tanpa batas usia. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban, membentuk BKD, Badan Keamanan Desa, dan atau Linmas. Kesimpulan dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di Desa Jenggi, salah satunya dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menampung anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Penutup, demikian latar belakang visi dan misi yang kami buat. Inilah yang sebenar-benarnya dari kami. Pembuat visi dan misi Sulaiman, calon kepala desa Jenggi nomor urut 5. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelima calon yang sudah menyampaikan visi misinya kepada kita semua. Tentunya masyarakat Desa Jenggi inilah yang diharapkan. Hadirin yang kami hormati, terima kasih sudah berada di tempat ini, tentunya sebagai atensi bagaimana kita sama-sama mensupport acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Namun tentunya semua masyarakat Desa Jenggi memiliki harapan yang cukup indah. Bukan hanya rangkaian kata-kata yang tertulis rapi, tapi mudah-mudahan mampu diimplementasikan, bukan hanya janji dan bukan hanya fiksi, tapi betul-betul wujud nyata untuk masyarakat Desa Jenggi.